Nah, jika ya Pak ya, seorang Au Bintoro sekarang ini berusia kira-kira 20-an tahun, baru lulus kuliah, modal pas-pasan, apa kira-kira bisnis yang akan Bapak jalanin? Nah, andai kata saya kalau disuruh mulai dari yang baru, pasti saya akan masuk ke bisnis. Penasaran miliarder ngapain aja setiap harinya? Hari ini saya mengunjungi rumah Pak Au Bintoro, pemilik Olympic Furniture. Yuk, let's go. Pagi, halo. Pak Au di mana? Ada di ruang Di atas ya? Ya. Oke. Atas ini, makasih. Oke, ini deh. Uangnya Ci. yang sudah Halo, Pak Au. halo Pak Dindi, apa kabar? Untuk kita. Iya. Jadi Pak, setiap hari nge-gym, Pak? Setiap hari nge-gym. Tapi ini gimana kalau saya beresin dulu nih? Boleh. Masih ada kurang lebih 4 gerakan lagi. Wah, keren. Ya, saya beresin dulu. Paling 10 menit ya. Boleh. Aman, Pak. Aman. Ada. Lengkap banget nih, Al. Ya, lumayan lah. Ini tinggal 4 gerakan lagi. Ini salah satu gerakan yang biasa saya lakukan juga. 9, 10, 11, 12. Wih. Ganti dah. Jam. Ya. Wah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mantap. Bapak personal trainernya, Pak? Dia yang biasanya suka jagain saya training, juga nemenin latihan. Asik banget ada Iya. personal trainer sendiri. Biasanya bertiga, kebetulan ini hari cuma tinggal 2 orang. Bapak nge-gym dari jam berapa, Pak? Saya mulai biasanya sih olahraga mulai jam 6. Jam 6 pagi. Jadi 1 jam pertama jalan kaki di kompleks ini. Oh, jadi tadi udah jalan. Udah jalan 1 jam. Jadi ini jam kedua fitness. Jam kedua fitness. Nah guys, buat kalian yang masih muda ya, lihat tuh. Malu nggak kalau nggak olahraga 2 jam sehari? Nah, jujurnya saya juga malu sih, Pak. Iya. Belum sampai 2 jam per hari nih olahraga. Soalnya buat saya, khususnya ya usia udah kepala 6, kepala 7 begini, olahraga itu nomor 1. Jadi gimana pun tiap pagi, hampir tiap pagi lah, pasti saya sempetin olahraga 1 hari 2 jam. Dari start sampai selesai. Senin sampai Minggu? Biasanya Minggu istirahat, Minggu istirahat. Sabtu kuliah. Kuliah? Lah, Bapak ngapain kuliah? Kan udah kaya, Pak. Loh, otak kan harus diisi terus. Otak kan harus diisi terus. Betul, Pak ya? Iya. Iya. Nah, denger tuh, berapa banyak dari kalian yang udah selesai kuliah, habis itu nggak pernah mau belajar apa-apa lagi? Malu nggak, Bapak Au? Ya, yang namanya ngisi otak selama masih bisa berdiri, bisa beraktivitas, ya otak ini harus diisi.
Karena perubahan zaman kan berubah terus. Jadi kalau kita tidak mengikuti pengembangan zaman, akhirnya ketinggalan kita. Jadi mau nggak mau, sempetin tiap hari kalau bisa belajar terus. Bapak Cari lagi, yang baru. lagi belajar apa Pak sekarang Pak? Saya sekarang lebih kepada ambil kuliah di UI untuk Mandarin. Seriusan kuliah? Ya, sastra Mandarin. Oh, saya kira belajar di rumah aja. Di rumah juga belajar, tiap Sabtu mah ke kampus. Ada kampus keren nih. Iya, jadi kembali lagi ke masa lalu yang nggak sempat kuliah, sekarang ada kesempatan, ya dicoba. Tapi Pak Au nggak malu dalam arti kata dibilangin, oh udah senior ngapain gitu. Nggak juga sih, tapi kalau di kelas sih nilai saya nggak kalah sama mereka. Oh gitu? Iya, saya masih bisa dapat rata-rata di 9. Mereka ada yang 6, ada 7, jadi nilai saya nggak jelek lah. Terus belajar ya Pak? Ya, Belajar olahraga. yang penting belajar, olahraga itu udah penting banget lah. Sip. Lanjut Pak, lanjut. Oke, 2 gerakan lagi ya. Silakan. Ini tempat gym lengkap banget ya. Iya, dari 15 tahun lalu sudah ada kok ini tempat. Jadi saya nge-gym tuh bukannya baru, udah hampir 15 tahun. Usia berapa Pak mulai nge-gym? Saya mulai 55 mulai nge-gym. 55. Iya, 55 baru mulai nge-gym. iya. Tapi ya mudanya malah olahraga gitu loh. Olahraga berenang. Oh, saya kira udah usia 50-an telat Pak kalau. Oh enggak, kalau mulai 50 better than nothing. Better than nothing. Oh, kalau gitu kayak saya nggak pernah nge-gym usia 40-an boleh lah ya sebetulnya ya. Dan gerakan ini nggak gampang, ini buat perut bawah. Nggak gampang Pak, apalagi bisa sambil ngobrol. Guys, jadi kita bisa lihat tuh bicara tentang Ini gerakan yang barusan buat bentuk perut supaya kelihatan six pack. Widih, oke masih ada bentuknya lah. Masih ada bentuknya dikit. Kalau saya six packnya begini nih, jangan. So guys, buat kalian yang bilang, aduh saya udah 30-40 kayaknya udah telat nge-gym. Nih contohnya nih, mulai nge-gym 55 ya Pak. Jadi olahraga ini harusnya dijadikan satu habit dan jadi nilai daripada kehidupan. Nah kalau sudah sampai tahap situ, ya kalau kita nggak olahraga rasanya yang sedap gitu. Coba deh, nggak rugi pokoknya. Oke, jadi olahraga, isi badan, isi otot, isi otak, penting tuh, penting. Oke, hari ini saya sudah selesai olahraga. Gimana kalau saya mandi dulu baru kita ngobrol lagi? Boleh, silakan. Ya. Habis ini pengen lihat nih rumah Bapak. Penasaran nih, belakangnya udah Gunung Salak. Boleh. Nah ini biasanya kalau saya habis olahraga di sini melakukan stretching di sini sambil menikmati view yang ada. Ada view gunung. Asik nggak guys? Ini kayak hidup begini umur panjang juga saya Pak. Lumayan. Asik. Jadi habis ini biasa stretching di sini ya. Saya ya biasa starting ya. Biasa starting kan stretching dulu. Selesai juga biasa stretching. Kalau ada PT, kalau nggak ada PT malah nggak. Oh, tapi biasa PT selalu datang ya Pak? Biasanya selalu datang. Kebetulan tadi malam dia telepon, Pak besok ada halangan nggak bisa datang. Ya udah nggak apa-apa, saya ada temen kok. Jadi ada PT nggak ada PT ya namanya latihan ya jalan terus. Nah, kan. Oke Pak, mandi dulu mungkin. Saya mandi dulu ya. Yo, mari. Ya, enggak juga sudah datang ya. Oke. Aduh, halo Pak. Halo, ini udah beres mandi nih. Udah beres mandi.
Lagi Duduk. Kopi dulu. Aduh. Harus minta kopi loh. Ini dari tadi udah ngopi nih Pak. Oh ya. Saya punya juga datang. Oke, kita ngopi dulu ya. Enggak mau minum apa? apa ya? Kopi ya. Jadi ini Ya. Gelasnya unik kan? Ya. Ini gelas zaman dulu punya nih. makanya bentuknya ayam Pak. Iya. Secangkir kopi setiap pagi setelah olahraga. Iya, biasanya begitu habis olahraga, minum jus, terus minum kopi. Ya, kalau ada makanan ya makan, kadang-kadang disediain nasi goreng, kadang-kadang bubur, kadang-kadang tadi bapau, makan bapau dulu. Jadi nggak pasti lah. Yang penting ada sedikit ganjel masuk ke perut, terus setelah itu makan suplemen, vitamin. Terus makan vitamin juga ya Pak ya? Makan vitamin B, minyak ikan, terus pengencer darah, sama gula, jaga gulanya nggak naik. Jadi olahraga rutin belum tentu ini juga ya, belum tentu aman. Dan harus tetap makan obat juga ya Pak, suplemen ya? Kalau suplemen tetap harus dikasih karena bagaimanapun yang namanya usia udah kepala 7 ya. Jadi metabolisme kita agak menurun, jadi harus dibantu dari luar juga supaya tetap sehat. Sebagai pembisnis penting Pak sehat Pak? Ya jelas lah ya, secara fisik harus sehat jadi seorang pembisnis. Ketahuan. Penting. Bapak minum pakai gula atau enggak? Pakai, tapi ya kadang enggak, kadang pakai. Tapi kalau pakai gula juga, pakai gula diet, bukan gula pasir gitu. Tapi sekarang mulai coba makan tanpa gula, mulai dibiasain. Soalnya kalau pakai gula suka mau nambah, tapi kalau nggak pakai gula segelas cukup. Gimana? Sudah boleh jalan kita? Boleh Pak. Ayo. Yuk mari. Bro, penasaran banget dari tadi, pengen lihat nih kayak gimana sih rumahnya seorang Pak Au Bintoro. Ayo kita pelantur aja lah ya. Rumahnya biasa aja kok. Saya tinggal di sini sudah 15 tahun. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa, sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Karena sudah lama ya Pak. Iya. Tapi kalau buat saya yang baru ngelihat, kayaknya desainnya ini spesial banget. Pasti lagi apa? Lagi dibersihin. Ini ada piano juga ya Pak? Ada piano. Nah ini biasanya mantu saya, cucu saya kalau main piano ya di sini. Mereka masih belajar kok. Pak Au bisa juga main piano? Saya nggak terbiasa main piano. Nggak biasa main piano. Nah, Kan kita lihat kamar saya di mana ya. nah ini personal asisten Bapak. Ini Bunga ini adalah asisten personal memang. Sudah lama kerja Pak? Ya udah cukup lama. Cukup lama ya. 7 tahun ya. Hampir 7 tahun. Ya. Oke. Kita lihat kamar saya. Boleh. Kita bakal ke kamar Pak Au Bintoro. Nah, Bapak biasa sebagai pembisnis bangunnya jam berapa sih Pak? Saya kalau biasa bangun sih jam 3, jam 4 begitulah. Biasanya sih banyak kan jam 4. Jam 4 pagi. Jam 4 pagi udah bangun. Terus kemudian aktivitasnya apa Pak? Biasanya kalau jam 4 gitu udah ambil handphone, main ini dulu, main handphone. Lihat TikTok, lihat YouTube, editing, CapCut. Ya itulah aktivitas. Jadi 2 jam tuh di atas saja mainin handphone. Tapi pagi-pagi Pak ya? Pagi-pagi. Nah setelah itu ya keluar, gerak olahraga. Olahraga. Nah, jalan kayak tadi pagi, jalan pagi 1 jam, setelah itu sambung lagi fitness 1 jam. Oke. Jadi rutinitasnya ya seperti itu. Nah inilah kamar saya. Nah, Bapak ada TV nih. Kalau tidur jam berapa nih Pak? Mengganggu nggak? Tidur biasanya sih sekitar jam 9, jam 10 lah. Jam 9, jam 10. Iya. Oh, karena itu pagi-pagi udah bangun. Ya. Jarang tidur malam, jarang. Wah, ini rumahnya mewah banget ya Pak ya. Nah, itu juga di atas yang lukisnya dari apa? Dari Australia. Tuh lihat guys. 3 dimensi. Tuh di atas. Orang Australia bulenya langsung ke sini. Ya langsung dia lukis di tempat. Wah.
Ini untuk bawa bulenya dari Australia ke sini aja kayaknya lumayan ya Pak. Ya lumayan, ini lukis ini habis 2 bulan dia di sini. 2 bulan. Ya. Dia tinggal di sini Ya. 2 bulan. Ini dindingnya semua dilukis dia. Tuh, kebayang nggak guys? 2 bulan orang bule ke sini hanya untuk ngelukis. Tiketnya aja dari Australia berapa? Kemudian kalau tinggal di sini 2 bulan, 1 harinya berapa? Yang ecek-ecek deh, yang bintang 3 bisa sampai 300-400 ribu. Kali 60, udah kebayang nih lukisannya berapa? Ini ratusan juta berarti ya Pak ya? Bisa ya. Ya, tapi ya nggak berubah, udah sekian belas tahun masih tetap dia terlihat bagus. Pak Au, kalau Pak Au kira-kira kalau untuk bisa punya rumah seperti ini kan nggak gampang ya, nggak buat semua orang ya. Iya. Kunci suksesnya apa sih Pak? Ya kerja keras lah. Dan punya bisnis yang menjanjikan kita kelola dengan baik, ya pasti bisa bangun rumah. Kerja keras. Semua orang juga bilang kerja keras itu penting. Betul, tapi ya apakah bisnis yang dipilih betul, tepat apa tidak, dikelolanya benar apa tidak kan semuanya tergantung who is behind the gun. Wis behind the gun. Ya. Nah ini ruangan apa nih Pak? Ruangan pakaian istri saya, sebelah sini saya, sebelah sini istri saya. Banyak juga isinya Ya, istri ini. saya lebih banyak 2 kali lipat dari saya. Buat naruh pakaian. Nah kalau ini kesini kamar mandinya. Kamar mandinya ada temanya juga ya. Ya, Ini desain khusus juga Pak. ini desain khusus. Ini patung saya datangin dari Cina, Cina Utara. Tapi gambarnya saya kasih. Nah ini dibikinnya di Cina Utara. Dan itu saya penasaran tuh Pak, toiletnya ada 2 apa maksudnya? Masing-masing. Jadi dia sebelah kiri, saya sebelah kanan. Jadi ini tempat dia dandan, di sana tempat saya. Kosmetiknya pun berpisah. Oh, dibagi 2 ya. Jadi masing-masing. Oke. Kalau saya punya lebih sedikit lah. Jadi supaya Ya. nggak tunggu-tungguan ya Pak. Ya, nggak perebutan masing-masing. Ini desain rumahnya sendiri, Bapak memang pikirkan sendiri atau gimana? Saya ada suruh desainer ke sini, kebetulan desainernya orang Thailand, tapi tinggal di Singapura. Modelnya memang sengaja. Modelnya memang saya minta klasik. Kenapa klasik Pak, kalau boleh tahu? Ya, supaya lebih awet. Kalau klasik itu kan lebih awet, dia dilihatnya nggak gampang bosan. Nah terbukti ini 15 tahun masih kelihatan oke-oke aja kok. Nah sekarang kita ke bawah, ke home theater. Ya. Tempat biasa kalau lagi senggang saya suka diam di sana. Jadi ada juga home theaternya. Ya. Karena memang Pak Au suka nyanyi atau bareng-bareng dengan Memang teman-teman? suka gimana? nyanyi. Saya memang salah satu hobi saya tuh nyanyi. Ah, ini ada liftnya nih guys. Nanti mungkin kita bisa coba ya. diperbaiki. Lagi diperbaiki ya? Ya. Oke. Berarti kita ke bawah nih. Oke, sekarang kita mau kemana lagi nih Pak? Nah kita ke basement ada satu ruangan tempat hiburan saya, ruang karaoke, ruang buat nonton-nonton kalau ada pertandingan sepak bola dunia. Nah saya nongkrongnya di bawah dan kadang-kadang kalau ada temen ya saya ajaknya ke bawah. Oh, Pak Au suka nonton bola juga ya? Ya kadang-kadang kalau ada Piala Dunia baru nonton. Penasaran Pak? Wah, ini ruangan nonton bolanya nih. Ya. Widih. Bukan sofa doang guys, tapi ada ranjangnya. Ya buat sambil nonton sambil tidur gitu. Jadi yang bawa pasangan boleh sana. Keren banget. Ini layar berapa besar nih Pak? Pakai proyektor ya? Layar ya ada 150-in kali ya. Wih, ini serius ya. Pakai sound system. Ini kedap suara Pak? Kerap suara. Tuh guys, coba dilihat di atasnya. Kayak langit-langit gitu, kayak ada bintang-bintang gitu ya Pak ya, kalau digelapin ya. Jadi pakai proyektor, ada kursi-kursi khusus. Biasa teman-teman doang atau keluarga juga ke sini Pak? Banyak kan keluarga. Banyak kan keluarga ya. Temen yang jarang kesini. Nice. Karena ini privacy juga sih. Nice. Tuh guys, enaknya punya home theater sendiri di rumah. Asik. Enak juga nih bisa ngobrol di sini ya Pak ya. Alright.
Aduh, tempatnya enak banget. Pak, menurut Pak, sebetulnya penting nggak sih quality time buat pebisnis? Ya jelas saya, kita kadang-kadang kerja dari pagi sampai sore. Nah, pada saat-saat tertentu, pada saat-saat liburan, ya kita perlu dengan istri, dengan anak cucu ngobrol sambil santai. Itu penting sekali buat apa? Buat relaksasi supaya kita nggak jenuh. Karena kan banyak pembisnis bilang, udah yang penting kerja, uang. Ya. Kalau Pak Au sendiri menurut Bapak gimana? Uang sih nggak ada habisnya dicari. Jadi kita jangan sampai diperbudak uang. Penting uang, tapi ya yang penting kita juga harus ada batasnya, bagi waktu buat keluarga, bagi waktu buat diri kita sendiri. Ya, dan sekarang apalagi usia sudah semakin bertambah, waktu buat diri sendiri dan keluarga harus diperbanyak. Nah, kita tahu batasnya uang itu cukup itu dari mana tuh Pak? Memang setiap orang berbeda sih ya. Ada yang nggak pernah puas, tapi yang penting kalau prinsip saya, yang penting kita bersyukur. Kalau kita sudah bersyukur, maka kita nggak punya waktu untuk mengeluh. Bersyukur, aduh penting banget. Menurut Pak Au Pak, kalau kita bicara bersyukur ya Pak, mungkin buat banyak orang ya Pak Au kan udah kaya, udah enak, bersyukur. Tapi gimana sih kalau buat orang-orang yang memang masih pas-pasan gitu? Gimana sih Pak menurut Bapak bisa mengimplementasikan bersyukur itu? Ya, selama kita sadar kalau kita jangan stres, maka kita harus punya kemampuan untuk bersyukur. Sebetulnya bersyukur ini adalah alat untuk menghilangkan stres, alat untuk menghilangkan waktu buat komplain. Jadi menurut saya bersyukur sangat penting. Nah, kalau kita sudah bersyukur, maka kita punya rasa kepuasan. Jadi kalau misalnya kita kurang bersyukur, nggak ada habisnya kita kejar itu uang. Jadi buat saya ya, yang namanya rezeki mak nggak kemana-mana. Sudah kerja hasilnya segitu, ya udah bersyukur aja. Kalau ada lebihnya kita berbagi. Bapak berbagi juga penting. Berbagi juga penting. Dan day to day-nya Bapak berbaginya gimana tuh? Berbaginya lebih kepada ya kadang-kadang bantu orang yang susah, bantu karyawan. Bantu karyawan seperti bagaimana Pak? Ya kalau mereka ada keperluan, kurang uang, sakit, ya kita bantu. Jadi saya jarang sekali bantu yang jauh-jauh, saya lebih fokus kepada bantu lingkungan yang terdekat. Nah, Bapak tahunya batasnya bahwa karyawan tersebut perlu dibantu atau memang terkadang kan banyak juga ya orang-orang yang sengaja memang minta bantuan tapi bisa jadi nggak perlu banget untuk dibantu, itu gimana Pak? Kadang-kadang tergantung moodnya juga sih. Kalau yang minta bantunya pas kita mood lagi enak ya agak kendor. Tapi yang jelas ya biasa mereka juga karyawan, yang namanya karyawan juga ya punya sadar diri lah, nggak haji mumpung gitu loh. Dan mereka juga pada umumnya juga bisa dikatakan buat hidup minimal sih sudah cukup lah. Jadi kita mesti kenal juga ya karakter karyawan kita ya Pak ya. Oke, Betul. Nah dari sini kita kira-kira mau apa lagi nih Pak yang kita bisa lihat nih Pak? Bisa lihat tadi sudah lihat kamar tidur saya, tempat hiburan saya, tempat gym saya udah kan tadi lagi. Nah mungkin bisa lihat kantor saya di atas ada juga. Boleh. Kamar tidur kita bisa lihat buat tamu. Kapan-kapan Pak Yudi kalau ke sini mau nginep, tempat tidurnya sudah disiapin. Waduh, asik Ayo banget. kita lihat yuk. Total ada berapa lantai sih Pak di sini? Total sini ada 3 lantai, 3 lantai termasuk basement. termasuk basement. 3 lantai itu masuk basement. Bapak, maintenance-nya repot ya sih Pak? Maintenance-nya di sini ada pembantu 6 aja tiap hari mereka yang melakukan maintenance. Jadi setiap hari dibersihin ya Pak? Nah, tiap hari gantian, ada yang di outdoor, ada yang indoor. Dan bicara kebersihan itu penting banget ya Pak? Ya kurang lebih seperti beginilah keadaan rumah. Sudah 15 tahun masih kelihatan terpelihara. Dan Bapak ngatur karyawan Bapak atau untuk supaya bisa terus menjaga kebersihan secara konsisten? Dibagi tugasnya masing-masing ada.
Jadi sama kayak diaplikasikan ke bisnis juga ya Pak? Ya. Lihat kantor saya, biasa kalau ada kerjaan di rumah ya saya naik ke atas kerja. Jadi Pak Au di rumah juga terkadang masih kerja ya Pak? Terkadang kalau di kerjaan ketunda dikit ya diberesin atau baca ya di atas. Paling malam Bapak tidur sampai jam berapa Pak? Paling malam ya biasa jam 10-an lah. Tidak jarang sekali malam-malam. Karena jam 4 sudah harus bangun kok. Itu udah otomatis bangun jam Udah berapa? otomatis itu. Dan apa sih hal-hal yang bisa buat Bapak kerja sampai jam 10 malam di kantor Pak? Kalau malam sih jarang kerja sih. Udah mulai jarang ya? Jarang, biasanya ngobrol sama istri, main HP itu aja sih. Nah ini tempat kerja saya di sini. Kalau ada kerjaan, Oke, masih banyak buku-buku ya di sini ya. ya Ini foto Bapak pas ini ya? foto saya lagi waktu top-topnya lah. Top ya? Nah, lagi- Tahun berapa itu Pak? Ini 2005. 2005. Ya. Saat itu Bapak puncaknya. Dari 2000 sampai 2005 foto ini saya ambil. 2005 ya. Iya, Saat itu sangat berkesan ya Pak. iya. Nah kisahnya gimana tuh Pak 2005 saat di puncaknya? Ya, boleh katakan waktu itu nama Olimpik di mana-mana semua orang terkena. Brandingnya udah kuat sekali. Tahun 2005, oke. Terus kalau malam kadang-kadang suka keluar juga jalan-jalan di sini. Oh nice. Ini halamannya luas sekali ya? Ini kebetulan tanah tetangga punya Pak Habibie. Oh punya Pak Habibie. Nah, ada 3 kapling dia gak bangun, tapi kalau sebelah sana lapangan golf. Jadi kalau main golf di sebelah sana. Bapak main golf? Kadang-kadang main golf juga, tapi nggak sering lah. Nice, jadi ternyata tetangganya Pak Habibie. Ya tetangganya Pak Habibie, presiden kita. Nah ini lagi renovasi. Sudah sekian lama saya lakukan renovasi 1 kali. Ini sudah berjalan 8 bulan. Mungkin 4 bulan lagi selesai lah. Pak, kebetulan kan Bapak tetangganya Pak Habibie nih. Saya pengen tahu Pak, sebetulnya untuk lingkungan itu penting nggak sih buat para pembisnis? Justru saya tinggal sini nggak pernah ketemu yang bersangkutan. Oh, oke. Jadi sini satu dengan lain tetangga tuh gak ada yang tahu, nggak ada yang ngobrol, nggak. Tetangga juga saya nggak kenal. Masing-masing. Tapi kalau kita bicara network, bukannya salah satu hal yang paling penting Tapi itu? kalau di komplek-komplek rumah-rumah seperti begini sih biasanya tetangga nggak saling mengenal, masing-masing. Nah itu sayangnya di situ ya. Ya, karena kompleknya berbeda dengan klaster yang rumah yang padat-padat begitu. Ini jaraknya satu rumah ke rumah lain jauh. Betul, betul. Dan kalau bicara kantor Pak, sebenarnya ada beberapa orang yang bilang bahwa kerjaan yang dibawa ke rumah deh. Nah, Bapak gimana menurut? Ya memang saya jarang di kantor sini, tapi ya saya siapin kadang-kadang ada kerjaan sedikit atau mau baca, mau merenung ya di sinilah di kantor. Jadi nggak khusus untuk kerja nggak. Nggak khusus ya? Nggak. Untuk emergensi aja? Untuk emergency aja. Oke. Nah saya penasaran nih, satu rumah dari tadi kita udah keliling-keliling. Tempat favorit Bapak di mana? Oke, saya kasih lihat ya tempat favorit saya. Ayo mari, ada 2 titik favoritnya. Oke. Saya turun tangga masih agak repot, tapi naik tangga nggak ada masalah. Repot. Saya dengar Bapak baru operasi ya Pak? Mungkin kita bicaranya di bawah soal operasi gimana? Oke, boleh. Jadi cukup masih repot ya Pak ya untuk turun ya Pak? Nah, silakan. Oh ya kita mungkin tempat favorit dulu kali ya Pak ya? Oke, ntar di sana naik tangga juga baru ditanya. Nah, disinilah guys salah satu favorit saya yang saya banggakan lah. Dan dari awal sampai sekarang tidak pernah berubah. Furniturnya yang begini, kondisinya ya seperti ini.
ranjangnya juga sudah 15 tahun nggak diganti, ya tidur di sini. Jadi boleh katakan setiap malam, setiap hari ada 8 jam di ruangan sini. 8 jam. Jadi good night sleep, istirahat itu penting sekali. Nah, ini tempat favorit. 8 jam setiap hari ya. Kita lihat titik favorit yang kedua. Boleh. Jadi ada 2 favorit place. Ini Pak Au dengan istri ya, masih muda ya. Ya. Mari kita lihat, ini tempat favorit saya yang kedua yang cukup saya banggakan, Di tempat gym. gym. Jadi boleh dikatakan hampir setiap hari kecuali hari Minggu saya selalu sediakan waktu di sini 2 jam. Jadi kesehatan olahraga penting sekali ya. Tuh. Saya lihat 2 hal tempat favorit Bapak, yang satu adalah istirahat, yang satu adalah berolahraga. Ya. Ada hubungannya nggak tuh? Iya, jadi ada istirahat buat supaya kita regenerasi sel-sel yang sudah mati. Ya, kalau ini melatih kebugaran badan. Jadi ada istirahat, harus bukan hanya cuman capek doang, tapi istirahat juga mesti dijaga. Ya. Harus balance ya Pak. Oke. Oke. Pak, ini saya lihat banyak gambar-gambar di sini. Ini apakah wallpaper atau Enggak, ini bukan wallpaper, ini lukis tangan semua, termasuk yang di atas juga lukis semua. Tadi di kamar juga lukis semua. Jadi kurang lebih waktu yang dibuang untuk lukis rumah ini ya 1 tahun lah. 1 tahun? Betul. Bule Australia di sini untuk melukis. Betul. Wah, lama banget ya. Ya. Pak, saya lihat dari tadi Bapak jalan ini kayaknya turun agak sedikit bermasalah ya. Oh iya. Ini sebetulnya sih baru pulang dari Kucing. Jadi baru selesai operasi 15 tahun yang lalu. 15 hari yang lalu. 15 hari yang lalu. Betul. 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Jadi hari pertama masuk rumah sakit, langsung besoknya dioperasi. Hari kedua sudah disuruh jalan. Hari kedua? Hari kedua disuruh jalan. Operasi apa sih Pak? Ganti lutut. Bukan operasi kecil dong Pak. Bukan operasi kecil. Jadi lututnya persendian atas dan bawah diganti. Karena waktu muda pernah kecelakaan, terus dia agak bengkok. Karena sekian puluh tahun dipakai buat jalan, sehingga lututnya mulai pengapuran. Oke. Jadi saya putuskan persendiannya diganti. Nah, hari kedua disuruh jalan, hari ketiga suruh naik sepeda selama 15 menit, capek 5 kilo. 5 kilo? 5 kilo. Oke. Terus hari ketiga juga disuruh pulang. Nah, hari keempat pulang ke Jakarta langsung masuk kantor. Wih, cepet banget. Maka itulah kalau berobat sekarang itu Malaysia secara teknologi, secara kedokteran tidak kalah dengan Singapura. Dan dari segi biaya itu boleh dikatakan hanya 15% dari Singapura. Murah ya. Murah banget. Dan kita ini sebagai pasien di rumah sakit Singapura atau di dokter Singapura, kita ini dimanusiakan. Berbeda dengan di negara kita. Kita datang ke dokter, dokternya agak ngetop, sombongnya minta ampun. Mau ajak komunikasi juga sulit, ya kan? Kita nggak begitu diladenin, seolah-olah kita tidak dimanusiakan. Tapi kalau di Malaysia, kita sebagai pasien itu betul-betul dimanusiakan. Udah murah, dimanusiakan, pelayanannya baik. Ya udah kita ke Malaysia aja berobatnya. Yang jelas yang nggak habis pikir, biayanya cuma 1/5. Jauh lebih murah ya. Betul. Jadi nggak salah.
bukan saya nggak nasionalis ya, Iya. tapi ini ya memang di sana teknologi lebih baik, dokter lebih baik. Jadi ya udah kesana aja. Ya semoga di Indonesia bisa lebih baik ya. Kayaknya begitu, kayaknya Pak Jokowi udah sadar. Amin. Maka mulai bikin sekolah khusus untuk dokter spesialis. Memang Indonesia kekurangan dokter. Tapi yang saya wondering Pak, Bapak 3 hari langsung ke kantor itu apakah perlu gitu dalam 3 hari sembuh ke kantor? Kata dokter lebih banyak bergerak lebih baik. Bahkan malam keempat saya udah nge-gym. Malam keempat udah nge-gym? Jadi ya buktinya nggak apa-apa. Jadi jalan juga udah mulai rasa, cuman jalan turun tangga itu harus lebih hati-hati karena belum baik bener. Dan sebenarnya lututnya sudah dirubah total. Sudah, dan kata dokter sih 3 minggu setelah operasi 3 minggu itu sudah normal. Ini jadi tinggal 1 minggu lagi nih. Jadi saya rencana minggu depan mau gerak jalan yang agak jauh. Alright. Ya. Jadi kita 3 hari ke kantor, 2 minggu nge-vlog bareng saya, Pak. Ayo kita ke kantor yuk. Oke, yuk. Oke, kita ke kantor nih, Pak. Ayo. Ya, Mas, duluan ya. Ditarik aja, jadi terang. Nyaman kan ini buat jarak jauh enak sekali. Ayo, kita jalan ya. Oke. Oke. Pak, Bapak masih ke kantor setiap hari? Ya biasanya sih setelah olahraga saya jam 9 langsung di kantor. Dan biasa setengah 10 sampai di kantor. Biasalah kalau sampai kantor, apalagi ini hari Selasa, pasti anak-anak nyerbu tanda tangan. Ya, kita tangan. Nah, ini kita di kantor mana nih, Pak? Ini kantor kawasan saya, kawasan industri. Yuk kita masuk ke dalam. Kawasan industri. Ya, Jadi, Bapak bukannya Olimpik itu furniture aja, Pak? ya furniture ada, di kawasan industri juga ada. Kalau furniturnya sudah anak-anak yang ngurusin, tapi kalau saya lebih kepada ngurusin properti aja. Ada yang mau ditanda tangan? Ayo sini sebentar ya, tunggu sebentar ya. Oke, baik, baik. Biasa nih kalau tiap Gak apa-apa ya? tiap Selasa ya beginilah minta tanda tangan, Mana game? jangan dibiarin. Tantangan Oke. Kira. Jadi masih hands on banget ya, Pak ya? Iya. Sekarang. Di sini pembayaran tiap Selasa sama Kamis. Jadi biasa pagi-pagi diserbu mereka mau ke bank. Jadi udah ditungguin ya? Ya ditungguin. Oke. Tunggu sebentar ya. Oke, aman. Ini guys, kawasan industri. Oke. Jadi Bapak di kawasan industri ada berapa banyak sih Pak kawasan industri dari Olympic Group? Jadi saya punya kawasan industri juga, satu ini di Sentul, ini sudah boleh katakan sudah sold out semua. Dan sekarang lagi pengembangan di Sukabumi, Cikembar, itu ada kawasan baru sedang dikembangkan. Dan ini boleh katakan sudah settle, sudah tinggal ambil career income-nya saja. Dan sekarang lagi dikembangin di Sukabumi, Cikembar. Nanti kapan ada waktu kita lihat ke sana. Kita lihat kantor saya yuk. Ayo, makanya saya penasaran nih, pengen tahu kantornya kayak gimana. Sederhana aja kok. Jadi kita ke kantor Bapak nih? Ya, kantor saya di lantai 2. Ini latihan naik tangga ini. Latihan naik. Jadi Bapak kantor sebetulnya ada berapa banyak sih Pak? Kantor ada 2, satu di Cikembar, Sukabumi, satu di sini. Tapi rutinitas sih saya masuknya di sini. Ini lokasi di Sentul. Buat yang penasaran, yang ada hotel Big apa Pak namanya Pak? Big Land ya Pak? Big Land. Mau teknik dari dalam apa dari luar? Ini kantor saya. Yuk. Alright, oke. Sederhana kan? Sederhana. Nggak mega-mega banget. Tapi asik. Kantor
Memang untuk kerja ya Pak ya? Iya. Kau ini, thank you. Wah banyak nih piagamnya nih Pak. Aduh. Penasaran nama Bapak, ini ada meaningnya apa Pak? Ini salah satu karyawan, dia mau pergi, dia lukisin ini, dia kasih ke saya. Itu aja, ini hadiahnya. Nah, artinya apa ya? Dia bilang, waktu pegang di tangan sangat berharga. Kan? Jadi karyawan. Dan Bapak pajang di kantor Bapak. Betul. Berapa pentingnya sih Pak sebetulnya karyawan buat Bapak? Nah, buat saya sih sangat penting ya. Saya ada hari ini kan karena karyawan. Kalau nggak ada karyawan, nggak mungkin saya ada hari ini. Itu sih, poinnya itu aja. Jadi mereka itu ada aset saya. Dan ini dikasih Pak, bukan Bapak bayar. Akhirnya saya kasih uang dia. Saya kasih 5 juta nih buat jasa kamu. Tapi awalnya dikasih. Kawan dia kasih saya, jadi lukisan oke juga nih. Ya udah saya kasih 5 juta. Karena nggak gampang loh. Dalam arti kata karyawan resign tapi mau ngasih, atau mungkin pensiun tapi bisa ngasih. Kebetulan dia punya kemampuan untuk melukis. Jadi dia melukis ini buat saya. Oh nice. Nah Pak, saya lihat banyak piala-piala di sini. Ada nggak yang berkesan buat Bapak? Ada 1-2 biji yang memang piala-piala lain sih banyak lah ya, dari berbagai marketing punya penghargaan, tapi saya paling berkesan ini yang saya simpan. Wah, apa nih Pak? Universitas Indonesia Departemen Ilmu Administrasi Pak? Iya. FISIP UI. Ya. Kenapa Pak ini berkesan Pak? Karena mereka itu setelah selesai kuliah, mereka ingin belajar tentang wira swasta. Jadi 1-2 kelas dia datang ke pabrik, saya memberikan seminar tentang wira swasta. Nah, karena sering saya memberikan begitu, saya dikasih ini. Itu sih. Jadi dosen tidak tetap UI juga ya sebetulnya ya? Mereka yang datang minta kasih pengarahan waktu masih di Gedung Malang. Dan ini saya simpen. Dan buat Bapak berbagi ilmu untuk entrepreneur itu penting juga? Penting, sangat penting. Kenapa penting Pak? Supaya apa yang kita pernah belajar, pernah ngalami, kita bisa salurkan kepada mereka. Itu kan semuanya kita boleh katakan kita tanam, nuainya nanti kemudian mungkin di akhirat baru kita tuai, kan bagus. Bagus. Tapi kan banyak pembisnis yang takut ya Pak ya untuk sharing ilmunya. Itu menurut Bapak kenapa sih? Mungkin beda orang, beda pemikiran. Buat saya sih oke aja sih. Selama kita bisa berbagi, kenapa tidak? Silakan hidup deh. Oke. Iya kan? Apa ruginya buat kita? Oh. Jadi Bapak bukan hanya sebagai dosen UI, entrepreneur, tapi juga murid di UI Pak? Ya, saya sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun belajar di UI. Tiap Sabtu dari 8:30 sampai jam 1 saya belajar sastra Mandarin di sana. Nah, paling 3 tahun lagi selesai lah. Seberapa penting sih Pak pendidikan itu untuk Bapak? Karena Mandarin ini adalah sebuah bahasa yang memang nanti akan mendunia. Dengan bangkitnya Cina menjadi negara nomor 1 adidaya, pasti Mandarin sangat dibutuhkan. Dan sekarang pebisnis banyak menggunakan bahasa Mandarin. Saya melihat bahwa itu adalah satu hal yang penting. Maka saya harus belajar dan saya harus bisa. Dan bagusnya Mandarin ini adalah sebuah bahasa yang membuat kita ini harus menghafal setiap huruf. Sehingga daya ingat kita ini tetap terlatih. Nah, dengan saya pernah belajar, sekarang mulai belajar lagi, itu daya ingatnya bertahan dia. Dia merosot. Jadi dipakai terus otaknya? Dipakai terus. Oke, kita bicara bisnis nih Pak. Iya. Saya kan lihat bisnis Bapak range-nya banyak banget. Dari kawasan industri, furniture, juga ada properti yang lain. Ada hotel, bahkan yang lain juga. Nah, kalau kita bicara tentang masa depan,
Kira-kira bisnis apa sih yang bagus untuk dilakukan? Bisnis yang bagus buat ke depan. Yang jelas satu adalah teknologi ya. Hal-hal yang berkaitan dengan teknologi itu pasti bagus. Yang kedua adalah bisnis kesehatan. Kesehatan. Rumah sakit pastilah ke depan orang membutuhkan itu. Yang berikutnya adalah bisnis kecantikan. Itu juga sangat menjanjikan. Semua orang pengen cantik, apalagi wanita. Dikit-dikit skincare, ya kan? Sekarang lagi ngetren nih, skincare itu tumbuh kayak jamur di mana-mana. Operasi kecantikan di mana-mana pada muncul. Nah, yang berikutnya bisnis kuliner. Kuliner juga satu bisnis yang memang nggak gampang. Boleh katakan dari semua bisnis yang paling susah justru kuliner. Gampang mulain, gampang tumbang. Tapi itu adalah kebutuhan semua orang. Maka apalagi anak-anak muda yang baru pulang dari Amerika, itu banyak yang masuk ke bisnis-bisnis kuliner. Jadi kelihatannya bisnis kuliner ke depan juga sangat menjanjikan. Ya, kita ambil contoh aja, mall kalau nggak banyak kuliner nggak laku tuh mallnya kan. Tapi nggak gampang bisnis kuliner. Nah, itulah beberapa jenis yang memang sangat menjanjikan. Nah, kebetulan saya tidak di sana dan saya juga tidak punya ambisi ke sana. Yang ada saya akan kelola sebaik-baiknya. Nah, jika ya Pak ya, seorang Aubintoro sekarang ini berusia kira-kira 20-an tahun, baru lulus kuliah, modal pas-pasan, apa kira-kira bisnis yang akan Bapak jalanin? Nah, andai kata saya kalau disuruh mulai dari yang baru, pasti saya akan masuk ke bisnis skincare. Sekarang, iya. Kalau dikatakan saya baru mulai, saya pilih skincare. Saya akan ambil kedokteran. Oh, lulus nih. Baru lulus, saya akan kedokteran. Ya. Kemudian saya ambil spesialis kulit. Saya lari ke Korea, saya belajar skincare. Itu sangat menjanjikan. Walaupun sekarang sudah banyak sekali kan. Banyak, betul. Tapi yang namanya skincare itu boleh katakan masih sangat baru gitu loh. Kalau di Korea sih kita jangan cerita lah ya, itu udah trennya. Tapi di Indonesia ini baru mulai ini. Walaupun klinik sudah banyak di mana-mana. Betul, itu karena Indonesia ini kan ekonominya akan tumbuh. Yang level bawah itu nanti kalau kemampuannya meningkat itu semua larinya ke skincare. Orang pengen cantik. Semua orang pengen kelihatan bagus ya. Cowok pengen ganteng, pengen awet muda, ya larinya kemana? Skincare. Jadi jika Aubintoro usia 20 baru lulus kuliah akan melakukan bisnis skincare. Ya. Olympic skincare. Olympic skincare. Kalau seandainya selain skincare, apa tuh alternatifnya? Kalau dilarang sama orang tua, aduh jangan skincare deh. Saya lari ke IT. Teknologi. Karena ke depan dunia teknologi ini khusus di IT sangat menjanjikan juga. Tapi nggak gampang. Nggak gampang. Kenapa Bapak memilih lebih ke skincare dibandingkan IT? Karena sebagai pilihan skincare itu duitnya lebih gampang. Oke. Lebih gampang sekali pasien datang 5 juta, 15 juta, urusan hanya 1-2 jam selesai. Lebih gampang daripada IT. Lebih gampang daripada IT. Dan untuk dibuat bisnisnya dibuat besar, apakah lebih mudah juga untuk skincare? Sekarang banyak skincare yang sudah cukup maju ya, seperti Bening sudah franchise di mana-mana ya kan. Banyak franchise yang buka di mana-mana skincare. Nah, apa yang bisa membedakan seandainya Bapak buat skincare? Apa bedanya dengan skincare yang sekarang ini? Nah, karena saya belum pernah masuk ke bidang itu, maka saya tidak begitu mendalami. Kebetulan juga mungkin sekarang saya juga udah nggak punya ambisi ke sana. Tapi yang jelas kalau saya disuruh milih, suruh dilihat ya saya bidikannya ke skincare itu aja. So guys, lihat ya, itu satu hal yang kita dapetin dari Pak Au. Mungkin buat Anda yang masih bingung mau ngapain atau baru mau mulai kuliah, bisa aja diambil advice-nya dari Pak Au.
Kalau nggak ke skincare, ke IT atau teknologi. Kira-kira seperti itu ya Pak. Betul. Kuliner juga oke, tapi nggak gampang kuliner. Gitu aja. Kalau kuliner, tipe kuliner seperti apa nih? Karena kan ada makanan Jepang, makanan Itali, dan boleh dibilang semua tipe kuliner udah ada. Kalau dari sisi Bapak, apakah kita harus mengambil kuliner dari luar negeri atau kita mengembangkan kuliner dalam negeri aja sendiri? Enak sih ambil franchise lah, lebih gampang, ya kan? Jadi ya yang sudah terkenal di luar ambil franchise buka aja. Tapi ya anak-anak sekarang ya pada pinter-pinter lah, ya anak-anak yang baru lulus Amerika banyak loh yang lari ke makanan. Banyak yang tumbang juga loh Pak. Banyak, maka saya bilang nggak gampang. Gampang menilai, gampang tumbang. Gampang mulai, gampang tumbang di sisi kuliner. Jadi harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Dan apa yang hal pertama yang harus benar-benar dijaga kalau mau memulai bisnis kuliner? Nah untuk bisnis kuliner, sorry saya nggak begitu memahami, jadi belum bisa memberikan masukan. Cari pakannya yang bagian kuliner. Tapi kalau saya ditanya tentang furniture, properti, oke lah, masih sedikit banyak tahu. Oke, tapi kalau kita bicara tentang bisnis secara umum nih Pak, kalau pengen buat bisnis pertama kali, apa yang benar-benar harus dijaga, diperhatikan untuk dalam memulai bisnis? Yang harus kita jaga adalah perilaku kita atau attitude kita supaya tidak hilang kepercayaan dari orang lain. Karena ini bisnis kita modalnya adalah kepercayaan. Jadi yang harus kita jaga adalah integritas dulu. Jadi Anda yang mau bikin bisnis apapun itu, jangan sampai orang lain hilang kepercayaan. Itu yang harus dijaga. Integritas nomor satu. Integritas nomor satu. Yang kedua ya jelas kreativitas ya. Jadi kalau ada integritas tanpa kreativitas pun nggak akan bisa maju juga. Jadi kreativitas itu adalah sangat dituntut untuk memulai sebuah bisnis. Jadi kita harus bisa tampil beda ya Pak ya. Tampil beda. Dan nggak kalah pentingnya adalah nyali. Nyali guys. Berani nggak mulai, gitu aja. Ya, kreativitasnya ada, tapi kalau nggak bisa mulai juga nggak benar. Bisa mulai, tapi kalau nggak dipercaya orang juga nggak benar juga, ya kan. Jadi ya kembali lagi ke sana, harus berani mulai. Oke, saya penasaran tentang kreativitas nih Pak. Kalau bicara kreativitas, terkadang kapan sih kita perlu tahu bahwa kreativitas kita udah deh cukup deh sampai di sini, ini nggak bisa jalan lagi. Taunya dari mana sih Pak? Apakah kita harus terus melanjutkan atau untuk berhenti ini? Yang namanya kreativitas tidak ada habisnya. Maka dari itu kita harus belajar cari sesuatu, selalu cari yang baru. Jadi selama kita bisa menemukan yang baru dan punya diferensiasi dengan orang lain, nah disitulah kita maju. Diferensiasi, uniqueness, itu penting banget. Oke, cukup ya. So, dari sini tesnya udah habis nih. Oke, udah habis. Saya mungkin mau lihat staff-staff saya lagi bekerja di bawah, bagaimana kondisi mereka. Di sini jumlah karyawan sih nggak banyak, cuma sekitar 30 orang. 30. Nggak banyak. Kalau total dari Olympic Group berapa banyak Pak? Itu ribuan lah kalau dicerita total ribuan. Tapi untuk kawasan industri yang disentuh ini paling 30 orang. Ya, tadinya saya diajak untuk jalan ke salah satu kawasan industri di area Sukabumi, tapi cukup jauh guys. Jadi ya kita kesini aja mampir. Mungkin next time kita bakal ke Sukabumi. Oke, sudah lihat aja di bawah. Juga ya Pak? Ada. Oh, Di depan sana. ada klinik, ada gereja juga ya? Gereja sebetulnya bukan saya punya, saya kasih tempat aja mereka yang kelola. Saya pinjemin tempat. Oke, sekarang kita mau ke... Lihat suasana kerja, Lihat anak-anak kerja, ya. ke kantor. Ya, ayo. Oke. Ini resepsinya di sini. Jadi ada 30 orang ya Pak di sini. Kurang lebih 30 orang. Dan mereka kebanyakan di departemen apa Pak? Nah, ini tim marketingnya. Halo, mampir ya. Iya, Di marketing. ini Jonathan bagian media. Itu juga yang Yudi juga bagian media. Ini admin marketing. Ada berapa banyak Pak bagian media Pak? Bagian media ada 2 orang di sini. Dan kenapa penting Pak bagian media Pak? Ya buat promosi dah. Sosmed. Sosmed ya biasa. Khusus ngurusin Facebook, Iya. YouTube.
Iya. Tuh, ayo guys, buat Anda yang punya bisnis tapi masih belum ada bagian digital sosmednya, Iya Pak. Ini hati-hati. sama-sama. Oke. Oke. So ingat tuh guys, bagian media penting banget buat yang belum Ini punya digital. bagian Nah, ini kemana nih kita? Halo. menuju kawasan tenan-tenan kalau ada komplain ya di sini. Komplain ya? Iya. Halo, halo. Banyak sering komplain nggak di sini? Jadi customer service penting ya Pak? Iya betul. Oke, oke. Kalau ini saya lihat kok banyak jem-jem di sini. Apa maksudnya nih Pak? Ini kantor saya tuh di sini. Ini bekas saya. Oh, oke. Ini belum dicabut aja. Tapi masih pada hidup. Oke, meaningnya apa Pak? Kenapa mesti banyak Banyak jam. Karena saya sangat menghargai waktu. sangat menghargai waktu. Nah, orang Indonesia kan banyak tuh yang jam karet. Kalau saya selalu on time, makan jamnya banyak. Jadi kalau mau on time tuh jamnya harus banyak. Kenapa on time penting Pak? Buat orang di sana nih yang dengerin ya Kalau sering kita telat. on time kan nggak menghargai orang lain kan. Jadi sebelum kita menghargai orang lain, kita juga sebelum kita hargain orang lain, kita harus menghargai waktu dulu. Tapi banyak yang bilang, tapi orang yang lain juga pada telat Pak. Nah, kalau ngejawab itu gimana tuh? Itu sih apa kebiasaan orang lain, tapi saya sih pada umumnya selalu berusaha on time. Saya kalau telat 5 menit aja grogi saya, langsung surprise. Jadi orang lain telat ya udah itu Biarin urusan aja, mereka. urusan mereka. Standar kita ya. Penting kita jangan telat. Nah tuh. Yang penting kita tahu harga diri kita punya standar, kita tepat waktu. Oke. Udah. Nah, di situ ya. Bersaudara. Nah, ini apa nih? Oke, ini ruangan apa nih Pak? Ruangan ini bagian proyek nih, bagian gambar. Oh, jadi ada bagian project juga sendiri. Halo. Ini Wan. Wah, ada yang khusus juga untuk yang gambar, untuk yang desain. Oke. Kita ke bagian keuangan sekarang. Boleh. Bagian keuangan. Oke, Pak Aus, sebelum kita close, ada nggak pesan untuk para pembisnis di luar sana? Pesan buat pembisnis yang baru mulai maupun yang belum mulai atau yang sudah mulai. Iya. Oke, jadi pesan saya kepada para pebisnis, mau yang sudah mulai, mau yang sudah lama, intinya menurut saya yang paling penting adalah kita tetap harus menjaga dan memprioritaskan yang pertama adalah kesehatan. Ya, jangan karena uang kita lupa untuk menjaga kesehatan, dan kesehatan itu adalah yang terpenting dan termahal untuk kehidupan kita. Itu yang terpenting. Yang kedua adalah bahwa kita jangan lupa isi otak kita, ya kan? Otak kita ini harus diisi supaya bisa mengikuti zaman dan belajar terus, supaya bisa menemukan hal yang baru. Tanpa ada hal yang baru, kita tidak akan bisa menang di dalam persaingan. Jadi otak kita harus diasah terus. Ya. Dan yang ketiga ya artinya namanya juga kita berorganisasi untuk mencapai satu tujuan, yaitu aspek sosial. Artinya bagaimana cara kita merangkul karyawan, mengelola manajemennya untuk mencapai satu tujuan visi misi yang sudah kita tentukan. Nah itu butuh teamwork yang baik, dan kita jaga aset kita adalah karyawan yang memang harus menjadi juga prioritas untuk kita jaga sebaik mungkin. Nah berikutnya adalah bahwa kita juga sekalipun kita sudah berhasil, tetap secara perilaku kita harus kita tetap jaga supaya jangan mentang-mentang kita sudah berhasil maka kelakuan kita seenaknya. Nggak bisa demikian juga. Jadi kita tetap perilaku kita harus kita jaga, integritas kita harus kita jaga supaya kita tetap dipercaya orang, supaya tetap bisa berkembang. Dan yang terakhir adalah sekalipun kita sudah berusaha sekian lama, tapi semangat itu tidak boleh padam. Semasih kita bisa berdiri, semasih kita bisa bergerak dan berjalan, tetap kita harus bisnis.
Janganlah punya pikiran bahwa saya ini mau pensiun. Nah, itu cilaka 12. Selama kita memikirkan atau punya keinginan untuk istirahat atau pensiun, disitulah kita akan turun, akan pikun. Oke. Jadi dijuang sampai titik darah penghabisan. Itu loh guys. So itulah 5 pesan dari Pak Au Bintoro. Setuju? Setuju. Thank you very much Pak.